Selamat pagi Opa Oma dan saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat ya. Sudah lama kita tidak bisa berjumpa, tapi kita boleh bersyukur meskipun masih masa pandemi, kita masih bisa dikasih kesempatan untuk mengikuti persekutuan usia indah online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai. Semua udah pada bisa ya? Yuk mari kita nyanyi. 1, 2, 3. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baru yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami, yang menolong kami untuk melihat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, sampai memutih rambut kami di dalam segala persoalan sekalipun kekuatan kami dapatkan hanya daripada-Mu saja. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan terus memberikan kepada kami kekuatan untuk menjalani hidup, tapi lebih dari itu berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu lebih dekat lagi di dalam kesunyian hidup kami. Ada kalanya kami merasa kesepian, ada kalanya kami merasa sendirian, ada kalanya kami merasa kami tidak punya siapa-siapa untuk berbagi. Tuhan, yakinkanlah kami bahwa Engkau ada bagi kami. Dan hari ini kami mau belajar bersama Tuhan dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, dari seorang ibu dari penginjil yang luar biasa. Biarlah Engkau yang menolong kami, sehingga apa yang menjadi teladan dari tokoh tersebut
dapat juga kami pelajari dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa menjadi teladan yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan bersama persekutuan kami di pagi hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami memohon pertolongan-Mu, memohon urapan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius. Dari 2 Timotius yang pertama, 2 Timotius yang pertama ayat 3 sampai 5. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacakannya buat kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengikat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan sebuah perenungan yang saya beri judul Makin Bertambah Tua, Makin Memahami Isi Hati Tuhan. Oh, panjang banget ya. Tapi hari ini kita mau belajar, ketika usia kita bertambah, bukan berarti kita berhenti belajar tentang apa isi hati Tuhan. Justru semakin kita bertambah usia, semakin bertambah pengalaman kita sama Tuhan, semakin kita mengenal apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki, apa yang baik menurut Tuhan, apa yang manis, apa yang tidak baik menurut Tuhan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk putra-putri kita, bahkan cucu-cucu kita. Dan kita hari ini mau belajar agar di tengah masa yang bertambah usia sekalipun, di tengah masa yang kita rasa renta sekalipun, kita bahkan bisa menjadi jawaban dari Allah bagi pergumulan setiap anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, Oma Opa, tadi kita membaca ada satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius. Adakah yang ingat siapakah Timotius itu? Timotius adalah murid dari Paulus, dan dia masih sangat muda ketika dia melayani. Dia memiliki seorang ibu Yahudi yang bernama Eunike. Omanya bernama Lois juga adalah seorang Yahudi. Tapi ternyata dia itu memiliki seorang ayah Yunani, bukan seorang Yahudi. Nah, kalau kita sama-sama mengetahui bahwa orang Yunani itu punya banyak Allah, punya banyak dewa, punya banyak yang disembah, karena memang bangsa Yunani menyembah banyak Allah atau kita sebut sebagai polytheist. Nah, tapi luar biasanya ketika ayah dan ibunya memiliki beda keyakinan, Timotius yang masih muda ini memilih iman ibunya. Dia memilih untuk mengikuti teladan iman ibunya dan nenek dari ibunya atau mama dari ibunya. Tapi dia tidak mau mengikuti ayahnya. Padahal pada saat itu bisa dibilang kekristenan berada di dalam tekanan yang luar biasa. Kekristenan berada di dalam kondisi di mana orang-orang Kristen itu menderita. Dicoba untuk ditangkap, disiksa, mengalami banyak penganiayaan, banyak
pengajar palsu. Timotius harus berhadapan dengan guru-guru palsu. Kalau Timotius mau enaknya saja gitu ya, mau yang mudah saja, ya udah saya mendingan ikut aja, papa saya punya kepercayaan. Tidak ada yang melawan orang Yunani saat itu, karena tradisi dan kebudayaan Yunani juga saat itu sangat berpengaruh bagi banyak bangsa. Dan Yunani merupakan bangsa yang sangat besar dan sangat luar biasa ketimbang kondisi Israel pada saat itu. Tapi Timotius memilih apa yang menjadi pilihan ibunya. Kenapa? Inilah hal yang menarik yang akan kita bahas. Bapak Ibu, ada kalanya sebagai orang tua kita tidak mampu memahami isi hati Allah kita. Kita tidak mampu memahami rencana Allah bagi anak-anak kita. Kita tidak tahu kenapa anak-anak kita ada. Untuk apa anak-anak kita ada? Akhirnya, anak-anak bahkan mungkin cucu-cucu kita antar atau kita arahkan untuk menggapai sesuatu yang mungkin kita tidak pernah sempat untuk gapai. Mereka akhirnya menjadi alat pemuasan keinginan kita. Padahal setiap pribadi, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini, yang Tuhan izinkan ada di tengah dunia ini, ada karena satu maksud Tuhan. Dan disitulah kita perlu mencari isi hati Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau memberikan kepada saya seorang anak laki-laki? Kenapa Engkau memberikan kepada saya seorang anak perempuan? Tuhan punya cita-cita apa buat anak-anak saya? Buat cucu-cucu saya? Tuhan punya rancangan indah apa buat mereka? Tolong saya mengerti isi hati-Mu supaya saya bisa menjadi supporter terbesar mereka untuk meraih cita-cita yang dari Tuhan. Ajar saya untuk mengerti rencana-Mu bagi anak-anak dan cucu-cucu saya, supaya saya bisa memberikan dukungan yang paling baik dan yang paling tepat, sehingga mereka juga bisa mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Itulah yang dilakukan oleh Yunike sebagai orang Yahudi dengan kondisi berbagai macam tekanan. Dia tidak berhenti untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus ia siapkan sebagai seorang ibu bagi anak laki-lakinya, Timotius. Dia sungguh-sungguh secara pribadi mendidik Timotius untuk dekat dengan Tuhan. Dia betul-betul mencoba untuk membuat Timotius dari masa mudanya mengenal panggilannya. Tidak jarang loh, oma opa, ketika seorang anak ataupun cucu memutuskan untuk masuk sekolah teologi, biasanya mendapatkan pertentangan dari keluarga. Buat apa masuk sekolah teologi? Pendeta itu nggak bisa kaya. Pendeta itu hidupnya susah. Tidak jarang sahabat-sahabat, rekan pelayanan saya mengalami hal yang sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbeda dengan Yunike. Yunike dipimpin Tuhan sedemikian rupa untuk bisa mendidik Timotius menjadi seorang pemimpin yang kuat, pemimpin umat di tengah kemudaannya. Dan dia enggak bilang, kamu masih muda, pakailah waktu untuk kamu bekerja dulu. Belajar aja dulu kemana-mana, kamu kumpulkan dulu uang, ujungnya tuh nanti baru melayani. Kalau kamu sudah mapan, baru kamu melayani. Kita tahu bahwa Timotius memulai pelayanannya pada waktu yang sangat-sangat muda, sehingga akhirnya Paulus pun memberikan kepada dia nasihat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hasil dari perjuangan Yunike
Pertama adalah Alkitab mengisahkan bahwa Timotius punya karakter luar biasa, yaitu dia punya iman yang tulus dan ikhlas. Timotius punya iman yang tulus dan ikhlas. Betul bahwa iman adalah pemberian Tuhan. Iman adalah anugerah, iman adalah hadiah dari Tuhan buat kita. Tapi iman yang diberikan kepada kita itu perlu ditumbuhkan, perlu disiram, perlu dipupuk, perlu berakar, hingga akhirnya bisa bertumbuh dan akhirnya bisa berbuah. Ada unsur usaha manusia di dalam menumbuh kembangkan iman itu. Dan Timotius sebagai seorang anak melihat perjuangan ibunya. Timotius sebagai seorang anak melihat bagaimana ibunya itu memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Dia melihat bagaimana ibunya melatih imannya, menumbuhkan imannya. Akhirnya, Timotius meniru dan belajar meneladani apa yang dilakukan ibunya. Sama seperti seorang anak kecil, anak saya yang belajar untuk makan pakai sumpit ketika dia melihat mama papanya menggunakan sumpit untuk makan. Walaupun susah, dia coba terus. Dari pakai 2 tangan, sampai pakai 1 tangan, sampai pakai 2 tangan, akhirnya jarinya yang dipakai buat jadi sumpit. Tapi Bapak Ibu, disitulah seorang anak melihat pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa dari ayah ibunya. Dan disitulah Timotius belajar bagaimana ibunya Eunike berjuang untuk memiliki iman yang sungguh tulus, sungguh ikhlas, dan berbuah dalam kehidupannya. Yang kedua, kita bisa melihat melalui kesaksian Alkitab juga bahwa Timotius adalah anak tadi berdarah campuran. Dia bukan hanya orang Yahudi, dia punya darah Yunani. Tapi di tengah perbedaan yang sangat luar biasa antara kehidupan orang Yahudi dengan kehidupan orang Yunani yang penuh dengan kenikmatan, pesta pora, Timotius mampu memilih yang susah. Banyak anak zaman sekarang memilih apa yang mudah. Dan ada kalanya orang tua juga nggak mau susah. Saya harus akui, saya sebagai generasi milenial seringkali memilih apa yang mudah ketimbang yang susah. Kalau pengen mah, mendingan beliin aja makanan-makanan fast food buat anak daripada harus memasak sendiri. Tapi ternyata tidak mudah bagi kita untuk melihat bahwa itu adalah sesuatu yang baik buat anak kita. Sehingga akhirnya kita berusaha untuk membuat segala sesuatu yang ada di luar itu di dalam dapur sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang tidak mau melalui hal yang susah. Padahal setiap hal ada prosesnya. Setiap hal baik pasti harus melewati proses yang juga baik. Sehingga proses itu membentuk dia. Timotius melihat bagaimana saudara-saudaranya sebagai orang Yahudi ditindas. Timotius melihat bagaimana orang Roma mengejar-ngejar orang Yahudi. Bahkan Timotius juga melihat bagaimana orang Kristen disiksa oleh pemerintahan Roma, juga dikejar oleh sesama orang Yahudi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tapi Timotius ternyata tetap memilih kekristenan menjadi imannya. Dia tidak memilih jalan yang mudah. Bukan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai seorang laki-laki. Tapi Timotius tahu bahwa hasil dari perjuangannya menempuh jalan yang susah sekalipun pasti akan berujung baik adanya. Karena dia mengalami Tuhan, dia merasakan Tuhan, dia merasakan tuntunan Tuhan lewat Eunike, ibunya. Dia tahu bagaimana ibunya berjuang. Dia tahu bagaimana ibunya tertekan. Dan dia juga tahu bagaimana ibunya mengalami sukacita dan hidup yang berbuah. Itulah yang membuat Timotius tetap memilih Kristus.
Itu yang membuat Timotius tidak sekalipun lalai dan meninggalkan tugas dan panggilannya sebagai pelayan umat pada saat itu. Karena Timotius melihat apa dampak ketaatan yang dilakukan dan ditunjukkan sepanjang hidup oleh Eunike, ibunya. Bapak Ibu, yang terakhir dari 2 Timotius 1 ayat 4. Paulus bicara soal air mata. Di sini bukan berarti Timotius adalah orang atau anak laki-laki yang lemah. Sedangkan banyak pemahaman termasuk pengajaran mengatakan anak cowok nggak boleh nangis. Anak cowok tuh harus kuat. Anak cowok itu nggak boleh baper atau bawa perasaan. Anak cowok itu harus tegas dan lain sebagainya. Ada kalanya seorang ibu juga bilang begitu sama anak laki-lakinya. Dan saya harus mengakui, kadang saya juga bilang begitu sama Ben. Ben gak boleh nangis, anak cowok gak boleh nangis. Dan saya sadar bahwa saya salah. Eunike menunjukkan apa arti kekuatan bagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang kuat bukanlah seorang laki-laki yang tidak pernah menangis dan tidak pernah menunjukkan ekspresi dari emosinya. Seorang laki-laki yang kuat justru adalah seorang laki-laki yang berani jujur akan perasaan yang sedang dia hadapi. Tapi lebih dari itu, seorang laki-laki yang kuat adalah seorang pemimpin yang berintegritas, yang tidak mudah putus asa, tidak mudah mundur, tidak mudah berkata, sudah selesai, saya tidak mau lagi ikutan karena terlalu berat. Seorang laki-laki yang kuat adalah seorang yang sungguh-sungguh mampu menunjukkan kesetiaan di dalam pelayanan dan tanggung jawab yang sudah dia ambil. Dan disitulah Timotius membuktikan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang kuat. Dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dan itu adalah peran dari seorang ibu bernama Eunike. Sebagai seorang perempuan, dia tidak menyerah menghadapi perbedaan yang harus dia hadapi di tengah kehidupan pernikahannya dengan ayah Timotius. Dan dia juga tidak menyerahkan imannya kepada orang lain dan berpindah keyakinan. Dan Timotius melihat bahwa disitulah kekuatan yang sejati. Ibunya adalah ibu yang kuat, maka dia juga harus menjadi laki-laki yang kuat dengan bertahan apapun kondisinya. Bapak Ibu yang terkasih, Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita semakin hari semakin mampu mendengar dan semakin menjadi peka terhadap apa isi hati Tuhan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, sehingga kita bisa jadi teladan dan bahkan bisa menjadi alat Tuhan untuk memberikan jawaban atas segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak kita, juga oleh cucu-cucu kita. Dan lewat kita, anak-anak dan cucu-cucu kita beroleh berkat yang tidak terkira. Sebuah pengalaman, sebuah inspirasi, sebuah teladan yang tidak lekang dimakan waktu. Selamat menjadi tua, namun juga selamat belajar untuk menjadi semakin peka akan isi hati Tuhan. Sehingga kita di tengah masa tua sekalipun menjadi alat luar biasa untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Oma Opa, kita bersama-sama mengangkat doa kita. Kita mau mendoakan juga saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama belajar dari seorang ibu bernama Eunike. Tentu Tuhan tidak mudah apa yang dihadapi oleh Eunike sebagai seorang istri dengan suami yang berbeda keyakinan. Tapi dia dengan teguh mempertahankan imannya.
Sehingga keberimanannya itu mempengaruhi kehidupan Timotius sebagai anak laki-lakinya. Dan bahkan Timotius tidak hanya mengikuti iman Eunike, tapi Timotius menjadi pelayan yang begitu setia, murid yang begitu setia dari Paulus, yang menjaga jemaat di tengah kemudaannya, yang harus bertarung dengan berbagai macam kendala, berbagai macam tekanan, guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran palsu. Tapi Timotius tidak juga menyerah. Bahkan di tengah kemudaannya, di dalam keterbatasannya sebagai orang muda, Timotius menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Karena dia tidak hanya mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan, tapi karena dia sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan ibunya, Eunike, sepanjang usianya. Tuhan, jadikanlah kami teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Jadikanlah kami penyuara isi hati Tuhan, penyuara pikiranmu, penyuara karyamu bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Sehingga kami mampu melihat bagaimana anak-anak dan cucu-cucu kami berkembang lebih dari apa yang kami pikirkan, sesuai dengan rencana dan harapan Tuhan bagi setiap mereka. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang berada di dalam pergumulan di tengah keluarga, bersama dengan pasangan kami, bersama dengan anak-anak kami, juga mungkin bersama dengan cucu-cucu kami. Tuhan, kuatkan kami. Kami tahu Tuhan, di tengah masa yang tidak nyaman ini, kami punya banyak pergumulan, menambah beban dalam hati kami. Ada kalanya kami begitu sedih ketika kami harus menyaksikan anak-anak kami dan cucu kami mengalami kesulitan di tengah pekerjaan mereka, di tengah mereka mengasuh anak mereka, di tengah mereka melakukan pembelajaran online ataupun bekerja dari rumah. Kami bersusah hati sebagai orang tua dari mereka. Namun biarlah Tuhan, bukan susah hati saja yang ada di dalam hati dan pikiran kami, tapi Tuhan gantikan susah hati itu dengan hikmat, dengan sukacita, sehingga bahkan di dalam keterbatasan kami memahami perkara yang sedang mereka gumulkan, kami bisa menjadi jalan Tuhan. Kami bisa menjadi alat Tuhan untuk menopang kehidupan anak-anak kami, untuk menjadi penolong bagi mereka, untuk memberi inspirasi kepada mereka di tengah perjuangan kami. Tolong kami Tuhan, kami mau tetap menjadi bagian dalam hidup mereka pada porsi yang tepat, dan menjadi inspirasi tidak akan pernah bisa berakhir sampai kami berpulang ke rumah. Tuhan, kami mau terus Tuhan menjalankan panggilan kami untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, sampai Tuhan memanggil kami pulang untuk kembali beristirahat di rumah-Mu yang tenang. Kami hari ini berdoa Tuhan untuk sahabat kami terkasih Ibu Lestari yang berulang tahun pada tanggal 11 yang lalu. Kiranya Tuhan yang memimpin perjalanan dia sebagai seorang pribadi, sebagai bagian dari keluarga yang Tuhan percayakan kepadanya. Kuatkan terus Bu Lestari, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, hingga Bu Lestari terus bisa benderang di tengah kehidupan seluruh anggota keluarga. Dia menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan dan mendatangkan kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada dia tuntunan. Dan jadikanlah Tuhan kami juga sahabat-sahabat yang terbaik buat Ibu Lestari, sehingga ketika Bu Lestari juga butuh sahabat untuk berkisah, untuk bercerita, kami juga dapat menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang terus dapat menguatkan dan memberikan support kepada Bu Lestari. Kami berdoa juga pada hari ini buat gereja kami Tuhan. Kami tahu persekutuan harus dilakukan terus secara online, mengingat protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi para orang tua yang memiliki usia di atas 60 tidak diperkenankan juga untuk hadir di gereja. Sungguh Tuhan, kami sesungguhnya rindu untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain.
Kami rindu untuk bisa bercakap, tertawa, berbagi isi hati kami, pergumulan kami dengan teman-teman kami. Tapi segala sesuatu sekarang hanya bisa dilakukan lewat telepon ataupun lewat media-media komunikasi yang lain. Seringkali kami merasa kesepian, Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menolong kami dan mengingatkan kami senantiasa bahwa Engkaulah sahabat sejati kami. Kami bisa terus mengatakan segala sesuatu, menceritakan isi hati kami kepadamu saja, Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu saja juga kami mendapatkan ketenangan. Maka Tuhan, ingatkan kami terus akan Engkau, kekasih hati kami, Raja kami, Juru Selamat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan gereja kami, untuk bersama-sama memulai ibadah onsite. Walaupun di dalam keterbatasan dan masih banyak di dalam pertimbangan, paling juga Tuhan tolong pimpin tim ibadah online yang juga akan terus memproduksi ibadah-ibadah untuk bisa kami nikmati. Biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kreativitas dan kesabaran dan kesetiaan, sehingga kami terus mendapatkan sapaan Tuhan lewat setiap karya dan pelayanan mereka. Tuhan tolonglah kami sebagai gereja-Mu, tolonglah kami sebagai tubuh-Mu, ikatkan kami di dalam cinta kasih-Mu yang murni, karena tidak ada cinta kasih yang mampu mengikat seperti cinta kasih-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk saling peduli di tengah kondisi yang tidak ideal ini, agar kami terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan mulut Tuhan, perpanjangan karya Tuhan di tengah kerentaan dan keterbatasan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang jauh dari sempurna kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan berkati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
jagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat